Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai 17. Sebelum saya membacakannya, saya ingin mengajak kita mengingat konsep di mana kita orang Kristen, pengikut Kristus, sering sekali ditekankan untuk menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang yang lemah dan rapuh. Kita adalah orang yang senantiasa membutuhkan Tuhan. Itu hal yang sering kita dengar. Tetapi di satu sisi, jemaat yang dikasih Tuhan, ada konsep lain yang juga harus kita mengingat keberadaan kita, identitas kita. Apa itu? Bahwa kita adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar kita adalah orang berdosa, kita adalah rapuh, lemah, dan sebagainya, tetapi juga ada sisi lain yang membangkitkan semangat kita bahwa kita adalah orang-orang menang. Nah, bacaan kita hari ini 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17 berisi demikian. Kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Kenapa? Karena dalam nats ini Paulus mengalami kecemasan dan kegelisahan. Meskipun ada ladang untuk memberitakan Injil yang terbuka lebar di Troas, ini menjadi kegelisahan karena ia ingin segera mendapatkan kabar dari Titus yang diutus untuk mengantarkan surat Paulus di pasal sebelumnya dan mengetahui keadaan jemaat di Korintus. Oleh karena itu, ia terpaksa meninggalkan Troas dan berangkat ke Makedonia dengan harapan akan berjumpa Titus di sana, dan harapannya tercapai. Paulus mendengar kabar baik dari Titus bahwa perubahan sudah terjadi di sana. Maka ia menulis Korintus yang kedua ini, surat yang kedua ini, dengan menaikkan syukur kepada Allah karena Kristus telah membawa mereka di jalan kemenangan. Nah, di sini Paulus seolah-olah menempatkan diri berada dalam arah-arakan kemenangan Kristus. Ia barangkali teringat akan parade kemenangan yang biasa diberikan kepada seorang jenderal Romawi yang berhasil menaklukkan musuh dan memperoleh daerah kekuasaan baru dengan barang-barang jarahan dan para tawanan perangnya. Dalam parade itu biasanya para imam Romawi akan ikut serta membawa pedupaan yang berisi kemenyan yang mengeluarkan bau harum bagi pemenang, tetapi bau kekalahan dan kematian bagi para tawanan. Sehingga tadi ada istilah di mana bagi yang terakhir kami adalah bau kehidupan, terakhir ini dalam arti orang-orang yang diselamatkan, tetapi eh, bagi yang terakhir kami adalah bau kematian, itu orang-orang yang mau binasa, tapi bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan, yaitu keselamatan, hidup kekal. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, dalam hal ini bukankah sebenarnya kita sama dengan Rasul Paulus yang ketika ia bersyukur atas jemaat Korintus yang berubah dan mengalami pembaharuan dalam Kristus,
Bukankah kita pun juga adalah orang-orang yang sudah mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu dosa, iblis, dan maut atas dampak dari dosa-dosa kita. Kemenangan itu sudah diberikan kepada kita lewat kematian Yesus di kayu salib. Nah, sebagai umat pemenang, kita saat ini diajak untuk menebarkan bau keharuman Injil Yesus Kristus melalui perkataan, perbuatan, dan hidup kita. Sehingga mereka yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Bagi mereka yang menolak akan binasa. Nah, jadi jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita diteguhkan bahwa kita adalah umat pemenang di dalam Kristus. Kalau kita meyakini kita umat pemenang, maka kita akan jadi orang yang benar-benar mengandalkan Allah. Kalau kita meyakini kita umat pemenang, kita akan berbicara benar yang seturut dengan kehendak Allah. Kalau kita umat pemenang, kita akan melayani dengan tidak mencari keuntungan pribadi. Kalau kita umat pemenang, kita melayani dengan maksud dan motivasi yang benar. Disitulah letak kita sebagai umat pemenang. Kiranya Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menopang kita, saling mengingatkan agar apapun yang kita jalani dalam hidup ini, kita mengingat kita juga adalah umat pemenang. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami adalah umat-umat pemenang di dalam Engkau. Di dalam dinamika, pergumulan, tantangan yang kami hadapi, biarlah identitas keberadaan diri kami sebagai umat pemenang membawa kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Berbicara benar, melayani dengan tidak mencari keuntungan pribadi atau kelompok kami tertentu. Melayani dengan maksud dan motivasi yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami, bahwa hidup kami sebagai umat pemenang harus kami warnai dengan terang cinta kasih Tuhan, sehingga orang-orang dapat percaya kepadamu, dan bagi mereka yang menolak, itu kembali kepada kekuasaan-Mu, kedaulatan-Mu ya Tuhan. Tugas kami hanyalah menyatakan identitas kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.